Hey hop up gengs! Teknologi dalam dunia militer terus dikembangkan. Senjata modern seperti tank dan kapal selam dibuat menjadi lebih canggih. Tak hanya itu, atribut perang seperti seragam militer para prajurit juga dibuat lebih mutakhir dan modern. Ternyata, banyak negara sudah mulai melakukan pengembangan seragam pelindung militer yang paling canggih dan kuat di dunia. Penasaran? Mari kita simak daftarnya. Kita mulai dari seragam militer Rusia. Baju tempur dengan exoskeleton berbahan titanium yang dilengkapi motor penggerak listrik terintegrasi, dibuat oleh perusahaan teknologi militer Rusia, Snitochmesh, dan diberi nama Ratnik 3, telah sukses diuji coba. Hasilnya, Ratnik 3 benar-benar mampu meningkatkan kemampuan fisik pemakainya. Sebagai contoh, tentara yang memakainya dapat menggunakan senapan mesin dengan satu tangan dan masih dapat mengenai sasaran. Namun, masih banyak kendala untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Atas dasar tersebut, sebuah program baru dalam hal modernisasi militer Rusia mulai dikembangkan. Industri perlengkapan militer Rusia, Rostec, menjanjikan seragam militer yang mampu menahan peluru dari senapan mesin berat kaliber 50 yang diberi nama Sotnik. Angkatan Darat Rusia berencana mendistribusikan Sotnik, sistem kelengkapan prajurit masa depannya itu kepada para personil di tahun 2025. Sotnik akan melengkapi, tepatnya menggantikan Ratnik saat ini. Disebutkan Rostec, kalau sistem perlengkapan personil prajurit generasi keempatnya ini akan memiliki sejumlah inovasi, termasuk sepatu anti ranjau dan seragam anti thermal untuk menyembunyikan prajurit dari deteksi musuh, dan sebuah elemen anti radar. Sotnik juga akan mengintegrasikan penggunanya dengan kontrol dan komando otomatis, serta micro drone yang memungkinkan gambar-gambar yang dikumpulkan ditransmisikan secara real-time ke kaca helm atau kacamata khusus. Seolah tak mau kalah dengan Rusia, militer Amerika Serikat juga mengembangkan pakaian pelindung yang akan membuat para tentaranya punya kekuatan super ala Iron Man. Sejauh ini, militer Amerika Serikat terus menguji sejumlah exoskeleton atau perisai luar yang memungkinkan para tentara membawa beban yang lebih berat. Sementara baju pelindung ala Iron Man yang punya nama resmi Tactical Assault Light Operator Suit ini atau TALOS tak cuma punya kerangka yang sama, tapi juga memiliki lapisan material pintar yang dilengkapi dengan sensor. Selain itu, TALOS juga dilengkapi jaringan wide area dan komputer yang bisa dipakai di bagian tubuh, seperti Google Glass yang berfungsi memonitor temperatur tubuh, denyut jantung, dan level hidrasi. Kecanggihannya tak cukup sampai di situ. Exoskeleton yang bisa dipasang di lengan dan kaki juga diperkirakan akan menggunakan hidrolika untuk meningkatkan kekuatan. Dalam program perencanaan TALOS, militer Amerika Serikat menggandeng sejumlah pihak, seperti para ahli dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Bahkan, total 56 perusahaan, 16 agensi pemerintah, serta 20 laboratorium nasional untuk pengembangan TALOS ini. Seperti Rusia dan Amerika, Inggris juga mulai mengembangkan baju perang anti peluru canggih yang diharapkan bisa menyelamatkan jiwa para tentaranya di medan perang. Tapi bukan baju perang biasa yang terbuat dari material padat. Seragam ini terbuat dari sejenis cairan. Para ilmuwan telah menciptakan material super rahasia yang mampu menyerap kekuatan tembakan lawan atau pecahan peluru. Zat ini akan menebal dan mengeras saat peluru menyentuh sasaran. Para pejabat pertahanan Inggris meyakini baju ini akan lebih ringan, fleksibel, dan menawarkan perlindungan yang lebih besar untuk prajurit di medan perang. Meski disebut cair, molekul rahasia yang dikembangkan ilmuwan sebenarnya itu lebih mirip dengan custard, semacam puding yang relatif solid dan lebih tebal dari cairan biasa, sehingga memungkinkan para prajurit melakukan manuver lebih bebas. Para ilmuwan menguji keunggulan bahan tersebut dengan cara menembakkan peluru dari pistol kaliber 9 mm ke 31 lapis Kevlar. Hasilnya, saat baju berlindung cair terkena proyektil, dampak itu disebar di wilayah yang lebih luas. Ini akan mengurangi kemungkinan tentara terluka atau terbunuh oleh kekuatan tembakan peluru, karena tidak terkonsentrasi pada satu wilayah kecil. Angkatan Darat Prancis juga mengembangkan Velin, yang merupakan generasi terbaru dari peralatan prajurit infanteri masa depan.
Proyek sistem Velin dipimpin oleh perusahaan Prancis, Sagem, dalam kemitraan dengan beberapa perusahaan pertahanan Prancis, termasuk Nexter, Thales, Renault Trucks Defense, Elno, MSC Gallant, dan banyak lagi. Berdasarkan konsep modular, ini kompatibel dengan semua operasi tempur, dengan menawarkan beberapa konfigurasi prajurit yang disesuaikan dengan profil operasional, seperti peloton dan pemimpin bagian, kemudian penembak jitu, penembak mesin, dan granat. Selama periode 2 tahun dari tahun 1999, beberapa prototipe telah dikirimkan ke Angkatan Darat Prancis dan Badan Pengadaan Pertahanan Negara untuk menguji kinerja Velin, ergonomis, dan kemampuan untuk menahan kondisi yang keras. 358 sistem Velin lengkap pertama telah dikirimkan untuk uji coba langsung oleh Angkatan Darat Prancis sejak awal tahun 2007. Dengan produksi massal dimulai pada tahun 2008. Velin mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Prancis sejak tahun 2010 dengan total 22.600 unit yang dipesan oleh Angkatan Darat Prancis. Demi menyaingi kemutahiran militer dari negara-negara di dunia, Angkatan Darat Jerman sejak tahun 2002 melakukan uji coba sistem IDZ prototype Einsatzbetrieb Sofortbedurf atau ISB selama 5 bulan. 2 prototipe sistem regu IDZ bersama dengan senjata tambahan dan sistem penampakan juga ikut digunakan dalam uji coba. IDZ versi V1 telah digunakan Angkatan Darat Jerman di Afghanistan, Kosovo, Kongo mulai di tahun 2006 dan 2007. Pada bulan September 2006, IDZ versi V2 mulai dikembangkan. Sistem yang diperluas mencakup unit komputer komunikasi kontrol komando yang saling terhubung. Selain tentang kontrol komando, pengembangan IDZ V2 juga mencakup pengembangan paket sensor untuk pengendalian kebakaran dan deteksi ranjau. Helm baru yang dilengkapi dengan visor dan sistem untuk memantau status kesehatan prajurit. Tapi, yang lebih canggih lagi dari pengembangan ini adalah rompi anti peluru modular, peralatan C4I, Navipad untuk kesadaran situasional, dan transmisi pesan, data, dan gambar target. Kemudian perangkat penglihatan malam, radio taktis, pencari jangkauan laser, dan perangkat penglihatan gambar thermal. Tapi dari sekian negara yang berambisi besar dalam pengembangan militernya, Cina adalah yang paling menonjol. Insinyur militer Cina telah mulai mengembangkan pakaian perang mereka sendiri yang terlihat seperti pakaian biasa. Namun, pakaian tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga kekuatan tentara dapat ditingkatkan dalam rasio 5:1, yang berarti seorang prajurit akan menjadi 5 kali lipat lebih kuat dari kekuatan normalnya. Percobaan tersebut dilakukan terhadap anggota Tentara Pembebasan Rakyat dengan harapan mengembangkan tentara dengan kemampuan biologis yang jauh lebih handal. Dan yang mengejutkan, dikutip dari BBC.com, pada tahun 2019, terbit tulisan akademis soal militer Cina yang aktif mengeksplorasi teknik modifikasi genetika untuk membangun tentara super yang tahan sakit dan gak punya rasa takut. Selain itu, Cina juga dikabarkan mengembangkan seragam canggih dan kolaborasi manusia dan mesin. Menarik. Kita tunggu aja ya.